Kapan kalian mau bertajali kepada dia? Kapan mengauli iman? Tiba-tiba ngaku-ngaku sudah menjalankan takwa. Karena takwa itu sangat spesial. Tapi selama ini dengar kata-kata itu? Kita hanya menjalankan apa yang didengar kata orang. Yang penting sudah pakai baju takwa, langsung petantang petenteng jadi orang yang bertakwa. Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ya, sampai di rumah. Nah, pertama syaratnya harus iman, yang kedua kalau dia bisa menjalankan laku takwa, hadiahnya apa? La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kamu akan menjadi seorang muslim. Bahkan menjadi seorang muslim itu menjadi syarat mati. Kata Allah, janganlah kau mati kecuali kamu harus sudah menjadi muslim. Sayang sekali. Muslim itu didangkalkan oleh kita hanya sebatas sebutan buat orang yang mengaku beragama tertentu. Padahal itu tingkatan tertinggi yang harus dicapai. Iman saja belum, takwa saja nggak ngerti, tiba-tiba menyatakan diri sebagai muslim. Aneh apa tidak? Aneh? Aneh. Padahal ayat ini berstruktur, sangat saintifik. Iman dulu yang benar, lakukan takwa secara terus-menerus, hadiahnya adalah kamu menjadi seorang muslim. Kalau hanya mengaku beragama tertentu, mudah apa susah? Mudah. Ditanya sama Pak RT waktu bikin KTP. Ibu teh jenengan saha? Idah. Semoga nggak ada di sini ya. Alamat di mana? Kampung ieu RT sabaraha RW sabaraha. Punten Ibu, agama Islam Pak RT. Langsung jadi muslim? Menurut siapa? Menurut Pak RT. Itu yang sering kita tidak sadari. Apakah kita muslim menurut Allah? Pernah gak nanya gitu? Ya Allah, kata Pak RT saya muslim. Apakah kata engkau juga muslim? Pernah nanya gitu? Gak pernah. Kalau saya dari kecil saya nanya. Makanya kita sekarang sangat senang dengan istilah muslim non muslim. Dan kita mengatakan muslim siapa saja yang mengaku. Non muslim siapa saja yang tidak mengaku. Hanya sebatas itu. Padahal bagi saya muslim non muslim itu tidak sekedar itu. Bagi saya muslim siapapun keyakinannya. Apapun jalan hidupnya. Kalau dia sudah bisa berserah diri secara total kepada Allah. Bagi saya itulah muslim. Dan siapapun yang belum bisa berserah diri kepada Allah, malah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kahayang manehna. Bagi saya mah itu bukan. Bagi saya ya. Jangan ikut-ikutan saya. Bagi saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya, mohon maaf, akhlaknya lebih bagus. Dititipin uang tidak pernah korupsi, sepeser juga tidak pernah. Keyakinannya berbeda dengan saya. Hidupnya lebih bahagia. Berkelimpahan bahkan hidupnya. Bagi saya, jangan-jangan dia, bagi saya, itu adalah muslim. Tiap hari menebarkan kebencian, terus saja. Menebarkan hoax, fitnah. Beda dikit orang lain dihujat. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Jangan-jangan, bagi saya nih, kayaknya bukan. Maaf ya. Ini supaya kita jujur pada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan. Kenapa syarat mati harus menjadi muslim? Kalau syarat mati mengaku beragama tertentu sangat mudah. Padahal urutannya iman saja belum dicapai. Takwa saja tidak tahu. Apalagi menjadi seorang yang berserah diri. Baik, kita lihat akar katanya dulu. Supaya belajar agamanya benar. Apa yang perlu dipertanyakan oleh kita? Satu, apakah iman itu? Sudah saya jelaskan. Dua, siapa orang yang beriman itu? Pasti ada cirinya bukan? Tiga, apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Jawab dulu dong. Apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang beriman? Belum tentu. Bahkan orang yang beriman tuh gak pernah ngaku-ngaku. Nu beunghar asli, tarang ngaku beunghar. Nusok ngaku kamu, eta nu kakara beunghar. Segala dipakai. Ya, kencering-kencering. Kencering-kencering. Suku na ngalengkah kencering deui. Segala dipakai. Jika ondel-ondel.
Yang asli mah nggak pernah begitu. Itu bedanya. Ya. Karena yang tidak asli itu suka cari topeng, suka cari pembenaran supaya dibilang asli. Coba. Sarung tenun asli pasti palsu. Dan asli Mataram tulisan asli. Saya beli sarung BHS tuh Samarinda, gak ada tulisan asli. Gak usah saya menyebut merek yang lain, nanti takut ada yang tersinggung. Karena biasanya kalau yang palsu suka ada tulisan asli. Ya kayak kalian. Ya dah? Iya. Yang imannya asli gak perlu dipamerkan di mobil. Pakai lapat ini, lapat itu, gak perlu. Tapi cara mengendarai mobilnya rapi. Parkirnya benar. Saya pernah lihat nih lihat ya nih fakta. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad besar. Itu parkir di pinggir jalan, dia tidur nyenyak, orang lain itu kesusahan karena dia parkir di pinggir jalan. Bagi saya kayaknya ini nih yang bukan. Bisa tidur nyenyak, sementara orang lain kesusahan gara-gara dia memarkir mobil di pinggir jalan. Atuh teu boga garasi mah tong waka meser. Cenah kadengin. Lalu selanjutnya apa sih takwa itu sudah saya jelaskan ya tadi. Ini baru penjelasan loh. Tetapi tata caranya tidak mungkin saya jelaskan. Kalau ingin tahu takwa yang sebenarnya harus belajar. Belajar secara khusus. Nanti saya akan berikan kelas khusus kepada orang khusus. Ini baru saya jelaskan takwa versi Quran. Bisa dibaca semua orang. Tetapi itu pun caranya belum begitu jelas kan. Karena bagaimana kita bisa tadi mengambil janji, diangkat kesadarannya, ngangkat kesadarannya kita belum bisa. Ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Bagaimana supaya Allah bertajali pada diri kita? Kumaha carana? Itulah perlu ilmu khusus. Nah disitulah kita perlu ketemu dengan orang-orang yang khusus. Yang mewarisi ilmu khusus. Jadi supaya kita tuh bicara tidak ngasal gitu. Mulai sekarang belajar bertanggung jawab ya gitu. Baru la'alakum tatakun, baru kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah cukup sampai sini? Itu saja belum selesai. Yang imannya sudah benar, takwanya sudah dimiliki, belum tentu menjadi muslim. Komo nu ngaku-ngaku wungkul. Pernah dengar kajian ayat ini? Pasti pernah di sini sekarang. Kan biasanya coba dibaca aja, betul nggak? Nah itu, paling juga ada bumbu-bumbunya gini. Ya, saya sudah mewasiatkan takwa khususnya buat diri saya, umumnya buat hadirin yang hadir di tempat ini. Selesai kan? Sarare. Biasanya kan gitu. Jumatan tuh mentenunutan tibra. Ya habis itu aja. Ya tidak pernah ada hal baru. Sudah bisa diduga pasti yang dibaca itu dan tidak dijelaskan. Sekarang saya jelaskan, semuanya bangun. Kaget. Betul? Sederhana yang saya jelaskan? Karena kebenaran itu sederhana. Cuman kita tidak melihat kesederhanaannya. Kemudian berikutnya, ya, siapakah muslim itu sebenarnya? Apakah semua orang yang mengaku beragama tertentu bisa disebut sebagai muslim? Secara syar'i, kulit luar, oke, gak masalah. Setiap orang yang beragama Islam pasti disebutnya juga muslim. Tetapi ayat ini berbicara lebih dalam dari itu. Sampai menjadi muslim itu menjadi syarat mati. Maaf ya. Orang pembenci, pendengki. Wah pokoknya kelakuannya tuh gak ada yang menenteramkan masyarakat. Mengaku beragama tertentu. Mati. Masa selamat? Masa selamat model kayak gitu? Itu aja, pikirkan. Lanjut. Nah ternyata muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Apa? Gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Pertanyaan berikutnya, apa Islam itu? Karena kita kenal Islam selama ini hanya sekedar nama sebuah agama. Padahal di Quran ada 73 kali disebut kata Islam.
Dan saya juga sangat kagum kenapa Allah menyebutnya 73 kali. Nah, ini belum saya buka ya. Terlalu dalam, nanti malah bingung. Terlalu dalam. Nanti suatu saat kalau sudah belajar ilmu khusus akan bisa menjawab sendiri. Nanti ada saatnya. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman. Nah, kalau belajar ilmu nahu, ya, ilmu syaraf di pesantren pasti akan belajar ini. Jadi kata Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Aslama artinya tunduk. Yuslimu artinya patuh. Islaman itu artinya selamat. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah tunduk, patuh kepada Allah? Atau malah Allah disuruh tunduk dan patuh kepada kamu? Jujur nih jawab. Kan senang sekali ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Betul nggak? Jika perlu berkesana, berkesini, ya tidak bisa ngatur Allah sendiri, cari orang yang bisa ngatur Allah. Betul nggak? Kan gitu kelakuan kalian? Iya. Betul apa tidak? Iya. Ngedoa air sendiri, nggak percaya diri, minta orang. Kali aja dia malah lebih dekat dengan Allah. Jadi KKN itu sudah bukan di dimensi duniawi saja. Dalam urusan spiritual pun kalian ber-KKN. Kali aja kalau sorbannya panjang doanya dikabul, bukan? Kali aja kalau jangkotnya lebat, kali aja doanya dikabul, bukan? Gitu. Makanya berkesana, berkesini, apa? Minta doa ini, minta doa itu. Kan gitu yang kita lakukan. Padahal Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Allah yang ada bersama kita aja sudah tidak dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai oleh orang lain? Kudu ngengken wawanen ka batur. Betul? Dengarkan kata-kata saya. Jadi muslim itu mereka yang sudah tunduk, sudah patuh. Kalau siapapun yang sudah tunduk dan patuh kepada Dia Sang Pencipta, pasti akan mengalami islaman, selamat. Selamat dunia dan akhirat. Mari kita lihat, kenapa selama ini banyak penderitaan kita? Karena kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana Allah? Di sini bersama kita saat ini ada. Dan Dia keras sekali berbicara kepada kita, tong bohong, tong pedit, tong amek-amekan. Itu ngingetin dari sini, tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi sebetulnya tunduk dan patuh itu tidak usah terlalu jauh. Tunduk dan patuh kepada hati nuranimu. Itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya tidak usah mesantren keluar dari diri kita. Mesantren aja ke dalam. Dengarkan kata-kata Dia. Dan saya kasih tahu. Kata-kata Allah hanya akan terdengar kalau kita mau mendengarkannya dalam keadaan hening. Tepat saat pikiran kita bisa kita kendalikan. Di situ suaranya akan jelas. Jadi saya heran sekali ya, kita lebih suka pesantren itu ke sini, tetapi yang di sini tidak pernah diikuti. Tidak pernah diikuti. Padahal ikuti saja yang di sini, itu pesantren yang luar biasa. Itu yang akan menjadikan kita islaman, menyelamatkan. Coba, apakah para koruptor yang sekarang sedang belajar di lembaga permasyarakatan itu tidak pernah diingatkan oleh Allah dari dalam dirinya? Jujur ya, tidak pernah diingatkan gitu? Pasti diingatkan, ilai nu maneh nu batur, mesing teu nyahoan ge batur, tetapi diri maneh mah nyaho. Betul? Gak digubris. Apa yang terjadi? Dak. Awalnya ngutilnya kecil-kecil, tapi karena kebiasaan mulai berani pada yang besar. Begitu yang besar kanyahoan. Apa tidak diingatkan oleh Allah? Nih saya kasih tahu, saya ingin kasih tahu sama kalian semua ya, ini cinta kasih saya. Sebetulnya kalau kita dengar terus apa yang dikatakan beliau di sini, kita tidak akan pernah menderita. Semua penderitaan yang kita lakukan hari ini sebetulnya murni karena perbuatan kita sendiri. Setelah saya jelaskan seperti ini, makin terang benderang, berani ngaku muslim? Mulai kan? Rarewas. Tadi maka dia menipu gaya. Apalagi kalau udah pakai seragam serasi.
jilbab, kacamata, lipstik, baju, tas, seragam. Mani asa. Betul gak? Makanya ngaji tetong serting seragam. Bahaya seragam itu. Dianggap manusia itu seragam. Padahal manusia itu diciptakan oleh semesta bukan untuk diseragamkan, untuk dihargai agar mereka menjadi dirinya sendiri. Makanya tidak ada kewajiban ngaji di tempat saya pakai seragam. Yang penting pakai baju. Ya. Ya kahartos. Jadi muslim teh saha? Yang sudah aslama yuslimu islaman, yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Kepada Dia. Hidup enggak Allah dalam diri kita? Mengingatkan kita apa tidak? Yes. Tapi yang lebih banyak didengar oleh kita bukan kesadaran yang muncul dari diri kita, tetapi pikiran kita. Nah, inilah pikiran itu yang suka yuwaswisu fi sudur, yang suka waswisu, yang suka waswisu fi sudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Itu sebabnya kesadaran kita sering hilang karena diganggu oleh pikiran kita. Mau ngasih masih pakai jeda. Makanya kalau mau ngasih langsung ngasih, jangan ditunda. Begitu ditunda yuwaswisu. Tadinya mau ngasih 1 juta, tetapi ada waswisu, lebar atuh. Geus we 200, nu penting mah mere. Udah gitu kata waswisu pakai judul, gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Gitu. Waswisu mah pinter cari pembenaran. Padahal nu saeutik mah jelas teu ikhlas, karena ikhlas itu gede ngasihnya. Paham maksud saya? Tapi si waswisu mah pinter, asa percaya diri, geus mere. Padahal niatnya mah tadi perintahnya dari dalam batin yang pertama tuh 1 juta. Tapi karena tertunda beberapa detik, kemudian waswisu mulai bergerak. Ya kan? Lebar atuh, 200 ge cukup. Coba 800 lamun meuli kabaya. Itu kan? Gitu. Nah, si waswisu didengar, apa akibatnya? Kesadaran yang tadi sudah memerintahkan kemudian hilang, diganti supaya tetap kita merasa percaya diri. Maka si waswisu ngomong lagi, ngasih nasihat, bilang gak apa-apa ya, sedikit juga, yang penting ikhlas. Wah, gaya deui. Lihat saya nih sudah jadi dermawan, padahal 200. Padahal perintah pertamanya 1 juta. Kaera. Jadi siapa yang diturut? Yang diturut bukan lagi kesadaran pertama, yang diturut itu adalah si waswisu itu, fisudur, yang sudah mengganggu kesadaran kita. Itulah kehidupanmu selama ini. Maaf saya ngomong begini, berani saya bicara begitu, dan kalian tidak akan bisa menghindar. Terasa oleh saya, wajah-wajahnya dari sini ke sana. Asli, saya tidak akan pernah gibah, saya tidak pernah menceritakan setan di belakang. Setannya saya undang di sini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ini masih ayat. Belum saya masuk kepada rahasia berserah diri, masih ayat. Dengarkan kata-kata saya supaya semuanya clear, ya. Allah mengatakan begini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini pintu masuk ke dunia sains. Ini pintu masuk ke dunia sains. Perhatikan saya. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu wajah. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menyerahkan wajahnya seutuhnya lillah kepada Allah. Jadi diartikan berserah diri. Karena diri kita yang sejati kan sebetulnya identitasnya ada di sini. Identitas manusia di sini semua. Makanya KTP semua dari sini ke atas. Betul apa tidak? Pak RT, sekampung ini saya terkenal seksi. Tolong dong jangan dari sini ke atas. Saya pengennya dari sini ke sini. Gak bisa. Identitasmu kata Pak RT dari sini kalur. Tong macam-macam. Jadi identitas manusia dari sini ke atas. Maka diri itu adalah wajah. Maka wajah itu alamat hati lo. Hati-hati, wajah itu alamat.
Kamu melakukan kebaikan banyak akan tergambar di wajahmu. Melakukan keburukan banyak akan tergambar di wajahmu. Hati-hati, karena wajah kita ini adalah alamat dari semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Hati-hati ini wajah, hati-hati. Wajah itu adalah address, alamat. Bala akan tetapi man barang siapa aslama, berserah diri, wajhahu, mampu menyerahkan diri, wajahnya, jati dirinya, lillah kepada Allah, wa huwa muhsinun, baru dia akan melakukan kebaikan. Jadi syarat untuk melakukan kebaikan itu syaratnya kita harus bisa menghadapkan wajah lahir dan batin kita sepenuhnya lillah. Jangan pakai topeng lagi. Itu sebabnya pikiran ini disebutnya juga dasamuka, disebutnya rahwana, penguasa negeri Alengka. Dasamuka loba banget. Artinya apa? Sepanjang kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, sepanjang itu pula kita akan terus bertopeng. Pura-pura soleh, pura-pura suci, pura-pura benar, pura-pura sabar, aslinya gak seperti itu. Tah eta rahwana teh. Makanya saya tidak mau menceritakan rahwana. Saya undang rahwananya di sini. Itulah si dasamuka yang suka bertopeng, berpura-pura. Bahkan kita berpura-pura menjadi orang lain. Terawas, teenak kalau nggak datang, padahal nggak mau datang. Sering begitu. Rahwana ada di sini. Makanya si rahwana ini terkenal sebagai penculik Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Rama itu siapa? Rama itu diri kita. Nah, diri manusia itu namanya Rama. Makanya Rama pasangannya adalah Sinta. Sinta sering dicuri oleh rahwana. Sebetulnya itu cerita Ramayana, itu cerita diri kita. Karena kita sering kehilangan kesadaran, dicuri oleh yuwas wisu, pikiran gelap kita. Itulah yang namanya rahwana. Bertopeng, dasamuka. Sebetulnya wajahnya bukan 10, leuwih loba. Itulah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat, sepanjang kalian masih dikendalikan oleh pikiran hidup kalian, sepanjang itu kalian akan terus berpura-pura. Siapa yang sedang ditipu? Dirimu sendiri. Berpura-pura sholat, padahal tidak sholat. Begitu Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan kemana-mana. Terus berpura-pura. Tidak bisa ingat kepada Allah. Maaf, terpaksa saya harus bicara begini. Yuk, berhenti berpura-pura. Temukan dirimu yang asli. Jangan jadi rahwana. Jangan terus-menerus mencuri Dewi Sinta. Maka siapapun yang bisa berserah diri seutuhnya, wajahnya lahir batin kepada Allah, maka dia akan bisa melakukan kebaikan. Lihat saya semuanya, lihat kebaikan. Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya seperti Allah melakukannya kepadamu. Yuk kita periksa sekarang. Apakah kita selama ini melakukan kebaikan? Periksa sekarang. Lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Jawab. Rahwana. Kalau udah dibuka gini baru pada ketawa. Kemarin-kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik walaupun kita tidak baik pada Allah. Jawab. Apakah kamu tetap baik walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Rahwana. Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir ngaraku deh. Gak apa-apa. Lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu
terus memenuhi segala kebutuhanku. Pangeretan. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini, mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura-pura. Terasa? Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum Islam. Belum, baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan, falahu ajrun. Maka bagi dia akan ada ajrun. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ajrun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajrun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa, menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Paham? Kalau saya bahas ajrun ini nanti perlu waktu 60 SKS. Itu aja dulu, itu dulu. Ya, jangan tanya lebih lanjut dulu ya. Jangan. Karena bagusnya dijawab oleh pengalaman pribadi kita nanti. Jangan dijawab oleh hayalan. Karena setiap pertanyaan kalau jawab, belum tentu jawaban itu adalah atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, hati-hati. Sucikan terus pertanyaan. Jangan dikotori oleh jawaban yang keliru. Sucikan terus pertanyaan ya. Nah, siapapun yang sudah mendapatkan ajrun, sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku. Cukuplah engkau penolongku. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu, tidak pernah meminta apapun, kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya, tidak minta ilmunya. Cukuplah engkau ya Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong. Bullshit namanya. Tidak ada artinya. Dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu. Terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya. Sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak. Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah. Sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat. Unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Ikhlas itu gak ada kata-katanya. Ikhlas itu tidak ada katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Kamu gak pernah tahu ya berapa besar kebaikanmu padaku. Kamu tidak tahu terima kasih. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas. Orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah, katanya Allah tuh baik sama orang yang baik sama Allah, tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah, itu Allahnya dia harus dikoreksi.
Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia. Seperti dia. Ngerti maksud saya? Udah. Yang ketawa berarti otaknya cerdas. Ini ketawa belakangan. Rada cerdas. Karena tertawanya belakangan. Makanya dua kata Allah, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya. Hasil akhirnya apa? Dia tidak takut, dia tidak sedih. Nah, inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains, hasil-hasil riset tentang berserah diri. Jadi kalau baca bukunya David Hawkins tentang letting go, kalau bacanya The Power of Now yang ditulis oleh siapa itu? Siapa? Eckhart Tolle. Wah, itu. Saya belum pernah menemukan penjelasan tentang berserah diri yang masuk akal dan bisa dipraktekkan kecuali dari dua orang itu. Maaf ya, saya sudah baca banyak kitab. Semuanya nggak jelas. Dan maaf ya, jangan tanya mereka yang berdua ini keyakinannya apa. Nanti kalian bingung lagi. Gitu ya, saya cuma takut bingung maka ketika disebut ya. Nah, oke, perhatikan saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita. Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernapas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada. Pasti ada. Saya tahu gak usah bohong. Ya, beras di rumah ada? Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan, kemarin faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi. Bayar? Kata supir angkot. Kan gratisnya isuk, Bu. Ada gak besok? Gak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul atau tidak? Nah ini. Aduh. Ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. Iya, saya ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja. Saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana-mana. Terbang sana, terbang sini. Ikut pelatihan tingkat dunia. Untuk belajar. Jadi saya ingin memadukan. Kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama, kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya. Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini.
kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat nuka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Tertawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang, apa disakiti orang. Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu, saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini saat ini sekarang dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu, tapi di sini saat ini sekarang. Ya. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak kita. Ya, anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun, sedang lucu-lucunya. Pernah nggak mikirkan, besok gimana kalau nggak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya, dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Betul? Makanya kalau ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Makanya orang Bali mengatakan anak kecil adalah sumber sukacita. Anak kecil lagi bermain, umur 6, 7 tahun, lucu-lucunya. Pernah nggak memasalahkan hari lalu? Nggak pernah. Jadwalnya ulin we. Makanya mohon maaf ya, saya menyitir salah satu pernyataan dalam Alkitab. Di situ dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kerajaan surga kecuali kamu sudah bisa menjadi anak kecil kembali. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? 2. 1 polos, 2 lugu, dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu juga langsung pelukan dan main lagi. Gak kayak kalian. Betul gak? Iya. 10 tahun habis berantem masih ingat aja terus. Makanya wajahnya kayak gini, bopeng-bopeng. Sebelah sini nih terutama. Sebelah ini nggak beda. Iya, jika perlu bersumpah, ya, jika saya mati nanti, jangan kau sentuh tubuhku. Geus modar masih kena gitu. Itu dendam masih dibawa. Ya Allah, subhanallah. Nah makanya jadi anak kecil, ya, lucu, polos. Makanya kalau kita ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Anak kecil itu surganya di sini, saat ini, sekarang. Betul? Tidak memikirkan hari esok, tidak memikirkan masa lalu. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kalau kita totalitas hari ini, besok ditentukan oleh hari ini. Jadi besok itu gak usah dipikirkan sebetulnya. Isi saja secara total hari ini. Hari ini bisa berbagi, berbagilah. Hari ini bisa nengok tetangga yang sakit, tengoklah. Hari ini bisa memberi senyum pada orang, tersenyumlah. Mewah tersenyum itu. Suatu saat kalian tidak bisa itu lagi. Saya kasih tahu pada semuanya. Kalian bisa duduk di tempat ini mewah? Mewah. Karena besok-besok belum tentu bisa duduk seperti ini. Bisa nulis mewah? Mewah. Karena besok-besok tidak mungkin bisa menggerakkan tangan ini lagi. Cuci tangan, merasakan air menyentuh tangan kita, mewah? Mewah, karena suatu saat air menyentuh tanganmu, kau tidak akan merasakan lagi dinginnya air. Jadi betapa banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita, kita lupakan. Kenapa? Lagi cuci tangan, pikiran sudah di meja. Gitu maraneh mah. Punten ya, hayang nyiwit. Iya. Lagi makan, pikiran sudah di pasar. Betul? Itulah manusia. Dulu waktu gadis pengen cepat nikah.
Membayangkan kehidupan ada pikiran anu nipu. Betul? Menikah teh raos sebenarnya. Kulem teh duaan. Gitu. Begitu sudah nikah, pengen cerai. Kieu geuning karasana, kan gitu. Betul? Ya gitu. Terus berburu ke depan. Katanya pengen piknik ke Bali. Dari rumah udah buru-buru, pakai baju buru-buru, sarapan buru-buru, barudak buru-buru atuh hararese. Tuh, rek piknik naon juga gitu. Betul enggak? Celeh tadi di mobil, begitu macet, tit, buru-buru, hayang buru-buru ke airport. Di airport teh, hayang buru-buru naik pesawat. Geus naik pesawat, hayang buru-buru enteup deui pesawat teh. Nepi teh ka Denpasar, hayang buru-buru naik bus. Naik bus teh hayang buru-buru ke hotel. Di hotel hayang buru-buru ke Kutu. Di Kutu hayang buru-buru ke Jimbaran. Terus hayang buru-buru rek iraha piknik nari maneh. Keun we lah, cenah karasaeun. Terus saja ya, diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tidak pernah hadir. Sugahan keur di mobil teh, gek teh calik. Alhamdulillah tiasa calik keneh. Begitu nyepang setir teh, alhamdulillah Gusti, abdi teh tiasa keneh nyepang setir. Hadir di situ saat itu, coba belajar hadir. Makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru, jelek di mobil teh, alhamdulillah mewah sekali. Bisa duduk, bisa menggerakkan kaki mewah. Sepanjang perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Enggak. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebit, saya nyanyi, hadir aja di situ saat ini, cecelewengan, sorangan. Da marane mah teu kitu. Rek ngaos cenah rumah ka dieu, mau belajar berserah diri di jalan. Nit. Galewang ka dieu. Rek ka mana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu, mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini, hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum dikasih tahu rahasianya, belum. Ini baru ayatnya. Nah, sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran surat Al-Baqarah catat ayat 112. Mahal ini, mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini harus dipraktekkan. Coba begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai kita akan memilih, dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupmu seperti itu, berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini, saat ini, sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita, jadi benar salah. Dinilai oleh pikiran kita, jadi baik buruk. Itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya. Tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri.
Itulah muslim tuh. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran. Hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya. Ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar? Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Budak teh kudu jadi indung bapana. Kalau begitu menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu ya anak ini calon presiden. Indung bapana tukang tempe. Piraku anak kudu jadi tukang tempe. Bukan merendahkan tukang tempe. Tukang tempe itu mulia. Karena nenek kakek saya juga tukang tempe. Tapi saya tidak mau jadi tukang tempe. Makanya saya ada di sini. Karena nenek kakek saya walaupun nyuruh saya nyuci kedelai, nginjak-injak kedelai supaya kulumutnya itu coplot, bukan berarti nenek kakek saya ingin menjadikan saya tukang itu, tidak. Dan selalu kami diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah paksa anak itu harus menjadi seperti kita. Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi siapapun yang saat ini khawatir, pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih, pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini sekarang, saat ini baik-baik saja sebetulnya. Gak ada apa-apa. Betul atau tidak? Oke. Nah, belum masuk. Ini referensinya agak banyak. Nah, makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi ketika ketemu bulan, beliau mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan. Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Kapan? Tekah bita gitu? Iya. Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan, ini wajah tuh. Wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Memeh mengucapkan kalimat ieu teh Nabi Ibrahim mengalami dulu pengalaman spiritualnya. Ari maraneh kumaha? Jojolan ini wajah tuh wajah iraha ngalamanana. Betul apa tidak? Jadi yang keluar dari mulut kita jadinya omong kosong. Tidak ada dampaknya, tidak membangun kesadaran. Makanya rakaat kalian banyak, tetapi gitu-gitu aja. Tetap ngewaan ka batur, dengkian ka batur, batur bahagia, kalah maneh anu sedih. Gitu. Batur meuli mobil, maneh anu panas tiris. Gitu. Paham? Nah itu, karena kita itu tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja. Hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses, berat. Berat. Tapi lamun aya berita batur teh cilaka, rezekina hancur, da si eta mah gitu, resep pisan. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ketika kita sholat, kita ingat ini, ingat itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus.
Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu mengatakan, kamu itu kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu yang kamu sembah. Karena para nabi, para rasul juga mengajarkan begitu. Betul apa tidak? Iya. Nah, lanjutannya ini sedikit lagi. Baru dikatakan, kul. Nah, ini ada kul nih. Jadi kul itu apa artinya? Katakanlah, siapa yang nyuruh? Allah. Nah, Allah itu kalau nyuruh sesuatu pasti sama orang yang sudah mengalami, merasakan. Kalian aja nyuruh ke anak misalnya, sok atuh dongengkeun piknik kamari teh kumaha. Berarti anaknya sudah piknik. Kolot jiga naon. Sok jang ceritakeun piknik teh kumaha. Apaan kamari ulah cenah piknikna oge. Dicare kumaha jeung ku bapa. Ari ayeuna di tangga dong piknik. Saha nu teh hidangna? Ini saya sedang ngasih pelajaran penting buat kalian. Kenapa di Quran ada kata kul, 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 kul. Kul itu Allah menyuruh kita menceritakan apa yang kita alami. Lain anu diapalkeun. Coba di kalimat ini ada kul inna sholati, kul wa nusuki, kul wa mahyaya, kul wa mamati. Jadi ini perintah buat semua orang atau untuk orang-orang tertentu saja? Hah? Semua? Piraku nu teu piknik disuruh ngomong. Kamarana ieu teh tadi saya udah ngeceblek teh teu ngalartikeun wae. Teu piknik disuruh ngomong, kolot jiga naon nu kitu. Dia sedang menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu bermanifestasi sebagai Hamid, dia bermanifestasi sebagai Majid. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, mereka-mereka yang sudah sampai kepada Allah, mereka itu akan menjadi manifestasi dari akhlaknya Allah. Makanya orang-orang yang di level itu bukan sekedar terpuji, mulia. Ingin jadi orang yang terpuji? Ingin jadi orang yang mulia? Ya dekat-dekat saja dengan dia yang maha terpuji, dengan yang mulia. Kenali dia. Karena sifat dia tidak akan sampai kepadamu kalau kita tidak mendekat kepadanya. Nih, saya ambil contoh. Apakah energi dari nasi tiba-tiba akan masuk ke tubuh kita kalau kita tidak makan nasi? Kan tidak. Masukkan nasinya, dikunyah, dilumat, baru energinya kita bisa ambil. Begitu. Makanya di Quran Allah mengatakan sibghatallah, sibghatallah, sibghatallah. Celupkan dirimu, leburkan dirimu kepada Allah. Begitu kita meleburkan diri kepada Allah, maka sifat-sifatnya akan menjadi sifat-sifat kita. Itu yang disebut dengan tahalluq bi akhlaqillah. Jadi secara hakikat ha dan mim adalah dia, tetapi manifestasi dari dia akan mewujud pada diri-diri hamba-hambanya yang sudah tercelup oleh sifat-sifatnya. Mau menjadi ha, Hamid, mau menjadi mim, Majid. Kita baru nama aja, Abdul Hamid, Abdul Majid. Betul? Iya. Abdul itu kan bapaknya. Abdul Hamid, ya, bapaknya orang-orang yang terpuji. Abdul Majid, bapaknya orang-orang yang mulia. Tapi akhlaknya tidak mencerminkan Hamid, tidak mencerminkan Majid. Karena tidak tercelup oleh celupannya Allah. Tahu celup? Coba. Saya dulu ya, karena tidak kebeli sepatu, ya. Ibu saya pergi ke pasar beli sepatu cap kelenci, warnanya putih. Sedangkan sepatu pramuka warnanya harus hitam. Ya udah, ibu saya nggak kalah akal, beli wantek namanya itu. Siapkan air di kastrol, ya, lagi mendidih, masukkan wanteknya, sepatu saya direbus. Setelah itu dijemur, jadi hitam. Iya, makanya pulang sekolah itu kaki saya pun ikut hitam. Ya udah, diruru. Kalau di kampung diruru tuh pakai batu di sungai, ya nggak kebeli sabun, diruru aja gitu. Ya karena kita segitu aja udah bersyukur, tidak ada yang namanya keluhan. Saya juga tidak pernah protes sama ibu, kenapa sepatu kita ini kok bikin kaki
warna hitam, nggak ada itu. Pokoknya itu udah enjoy aja. Makanya tidak pernah mengeluh, maka tidak pernah terulang. Hati-hati itu. Orang yang mengeluhkan sesuatu sedang menggandakan yang dikeluhkan supaya terjadi berulang-ulang. Ini yang suka mengeluh nih, saya kasih tahu. Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati itu. Makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa. Sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun. Tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit, kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya. Betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya tuh luar biasa baik, berehan. Enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku halusna. Ya. Nah, makanya setelah Hamim, ayat berikutnya wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah, kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat, dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca ada. Bahkan suaranya nyaring. Kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya. Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness. Bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang gak ngerti, cuma gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan bid'ah. Mindfulness itu artinya ya teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat. Sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi Hamim, apa tadi? Ya, Ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya. Pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya? Tidak diberi di sini. Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia, itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi Quran itu sudah bukan tulisan lagi, sudah menjadi akhlak. Beda dengan kita. Baru hafal 2-3 ayat aja, wih sudah luar biasa. Bikin pondok pesantren. Makanya kita itu sekarang ya butuh pengamal. Bukan penghafal saja. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi.
kamilah yang memberi peringatan. Ayo lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah bersama dengan kita. Al-Hamid, Al-Majid itu sudah bersama dengan kita. Loh kok kenapa hari ini sifat-sifatnya tidak muncul sebagai sifat diri kita? Karena kita belum mendapatkan berkah. Makanya berkah itu diturunkan pada suatu malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Dan kegelapan itu ada kaitannya dengan fisika ruh nanti. Kegelapan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sementara selama ini kita suka menolak yang tidak kita inginkan, bukan? Padahal yang tidak kita inginkan itu, siapa tahu lewat jalan itu kita mencapai kesadaran. Makanya saya sering bicara dengan orang-orang yang, kenapa? Bapak Ibu, ini yang udah datang ke rumah saya, kenapa datang sama saya? Ingin belajar kesadaran. Kenapa ingin belajar kesadaran? Karena situasi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu duitnya banyak, sekarang tidak ada lagi. Dulu gagahnya kayak apa, sekarang gagahnya tidak ada lagi. Dan biasanya orang belajar kesadaran kan setelah itu. Makanya ada lagunya. Terang-terang kolentrang, si londok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Itu lagu ma'rifat itu. Ya. Bukan lagu ma'repot. Terang-terang kolentrang, terang kolentrang, itu melambangkan perang. Dan kita itu kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang, kolentrang, tidak terdengar itu. Beda kalau golok dengan golok kan terang. Nah itu terdengar. Padahal sebetulnya perang itu terjadi di sini. Terutama perang antara pikiran dan kesadaran. Perang Mahabharata itu terjadi di sini. Perang antara Pandawa dan Kurawa itu terang kolentrang itu. Terjadi di sini loh sebetulnya. Jadi dalam diri kita itu ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur dan takwa itu perang setiap saat. Fujur itu melambangkan Kurawa, takwa itu melambangkan Pandawa. Dan diceritakanlah yang menang adalah Pandawa. Kapan Pandawa menang? Setelah Pandawa bertemu dengan saisnya, namanya Krishna. Makanya Krishna itu perwujudan dari seorang guru kesadaran. Disebutnya itu guru mursyid. Makanya karena bimbingan Krishna, kemudian seluruh Pandawa mencapai kesadaran. Lalu bisa melumatkan orang-orang yang tidak berkesadaran. Gitu. Nah suka nggak di sini terang kolentrang? Suka. Si londok, nah londok itu adalah bunglon. Bunglon itu adalah si topeng. Bahasa pewayangannya adalah dasa muka. Disebutnya Rahwana. Siapa dasa muka itu? Siapa Rahwana itu? Dia yang suka berganti-ganti wajah. Pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura suci, pura-pura tahu. Nah itu namanya Rahwana. Maka disebut si dasa muka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Wajahnya 10. Sebetulnya wajahnya yang aslinya lebih dari 10. Kapan seseorang itu berwajah lain-lain? Ketika dia belum menjadi orang yang sadar. Hidupnya masih dikendalikan oleh ego dan pikirannya. Gitu. Paham ya? Rahwana? Saya bukan memanggil, bukan. Paham kan? Rahwana? Tadi saya keceplosan. Ya? Nah si londok paeh nunutan. Si londok itu adalah, londok itu bunglon. Bunglon itu Rahwana. Orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya. Yaitu orang yang masih menjadi diri palsu. Disebutnya londok. Makanya bunglon itu ketika daun warna hijau, dia warnanya hijau. Daun warna gelap, dia warna gelap. Mengikuti warna daun. Makanya dia sulit ditangkap. Karena dia bisa lolondokan. Paham ya? Nah si londok ini paeh nunutan. Paeh itu mati. Mati karena ngantuk.
Ngantuk itu lambang dari kelalaian. Jadi kenapa kita ini paeh? Karena lalai. Yang paeh apa? Kesadaran. Karena dikendalikan oleh pikiran. Paham? Nih saya kasih tahu dari awal, kita kajiannya agak dalam ini hari ini. Makanya akibatnya apa? Digebrus karena durukan. Masuklah dia pada api yang menyala-nyala. Itu bahasa Sundanya durukan. Api yang menyala-nyala, bahasa Qurannya nar. Bahasa Nusantaranya naraloka. Tempat yang terkena sinar api. Orang marah, kita marah. Orang jengkel, kita jengkel. Orang pelit, tambah pelit. Orang jahat, kita jahat juga. Itu yang disebut dengan naraloka. Tempat terkena api. Sini. Setelah digebrus karena durukan, baru sadar. Memang semua orang belajar spiritual itu nunggu digebrus karena durukan. Daker benghar mah. Gak ada mencari guru spiritual. Ger sehat malaya. Geus gararing, geus sangsara, geus sagala teu boga, baru cari guru. Itulah nasib para guru spiritual tuh kasihan. Dicari teh lamun geus arareueuh. Keur beunghar mah kerjaya mah boro-boro. Ya, ingat guru spiritual. Betul apa tidak? Iya. Tapi dah nggak apa-apa, peran para guru mah begitu, ya. Mun geus digebrus kana durukan, kakara mesat gobang kabuyutan. Baru ingat nih, buyut leluhur boa-boa urang teh. Aya ilmu ti leluhur ya, nu teu kapake ku urang. Ada ilmu dari buyut kita yang selama ini kita lupakan, sehingga kita menjadi lupa tentang jati diri kita sendiri. Baru ingat buyut. Nah, buyut itu lambang dari orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya, gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa datang pertolongan Allah wal fath untuk mengalami keterbukaan mata qalb. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan berbondong-bondong. Dan saat itu akan terjadi tidak lama lagi, karena kebangkitan spiritual akan terjadi tidak lama lagi. Makanya orang-orang yang berkesadaran sudah pada bermunculan. Geningan orang teh salila ieu teh teu sadar. Ya, gitu. Sibuk tetapi tidak sadar, namanya robot. Fiha yubraku kulla amrin hakim, urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Jadi untuk menemukan hak mim, agar kita bisa membaca kitab yang nyata, yang diturunkan pada suatu malam. Ingat ya, malam itu lambang dari apa tadi? Kegelapan. Jadi apapun yang disebut buruk oleh kita, jangan buru-buru dinilai buruk. Siapa tahu lewat jalan itu kita akan mengalami kesadaran. Bangkrut, tidak punya apa-apa, usaha semuanya hancur lebur. Gak usah takut, kata Allah. Aku akan ganti semua yang disebut milikmu dengan aku. Sakit menderita luar biasa, gak usah takut. Lewat jalan itu kamu akan menemukan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Itu yang disebut dengan malam yang diberkahi. Paham? Paham? Gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tuh kan gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kalau kita sabar, kita bisa menerima tanpa penolakan, maka hikmahnya akan turun. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyutil hikmata faqad utiya khairun katsir wa mayyazakaru illa ulil albab. Tetapi syarat untuk mendapatkan hikmah cuma satu, jadilah ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring.
Jadi syarat menjadi ulul albab harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita belum berjumpa dengan Dia? Nyambungnya ke sana lagi, ke sana lagi. Karena memang 30 juz Quran, ya ke sana lagi memang. Kan Quran itu adalah petunjuk untuk menemukan yang memfirmankan Quran. Kan Dia. Jadi Allah berfirman itu memberikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Tahu puncaknya kehidupan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Paham? Oke, lanjut. Fiha yufraqu kulla amrin hakim. Ya, di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi, sekarang sudah lihat malam ya? Ngerti? Kalau siang nggak usah dibahas. Urusan apa? Urusan tentang kami. Urusan dari sisi kami. Jadi sebetulnya urusan kita di semesta ini adalah urusan tentang Dia. Bagaimana supaya kita kenal sama Dia? Bagaimana supaya kita bisa kembali seutuhnya kepada Dia setelah selesai tugas kita di semesta ini? Maka Allah mengatakan sebagai amron min indina. Inna kunna mursalin. Urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Kita sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi, para rasul. Sudah selesai gelar itu sampai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi Muhammad? "Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Saya doakan ya, semoga kita semua bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu sejatinya para nabi, para rasul. Kalau kita bisa bertemu dengan mereka, dapat ilmu dari mereka, itu yang disebut dengan syafaat. Itu adalah pertolongan nyata di sini, saat ini, sekarang. Makanya Allah menyatakan, rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yuk, lihat saya. Rahmat Allah yang paling besar itu manakala satu, bisa hidup sejaman dengan para rasul. Rahmat Allah yang paling besar juga kalau kita di kehidupan yang sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul, tapi kita masih dapat ilmu yang diwariskan oleh mereka lewat para pewarisnya. Siapa para pewaris ilmunya Rasul itu? Ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang mewarisi ilmumu? Al ulama warasatul anbiya. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 49, ciri ulama itu cuma 3. 1, bisa membantu kita membuka mata kolbu yang tertutup. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit luar, ngerti sesuatu kulitnya saja. Yang 3, bisa membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Jadi jelas di Quran itu ciri ulama itu 3. Itu Quran loh eksplisit ya. Kalau nggak percaya nanti kalian buka Quran surat Ali Imran 49. Di situ diceritakan secara jelas. Jadi ciri ulama itu begitu. Jangan tertipu dengan baju luar. Kalau pergi ke Garut, ke kampung saya, hati-hati. Karena kalengnya kongguan, isinya opak. Jadi saya ngasih tahu karena saya orang Garut. Hati-hati kalau ke kampung saya. Luarnya kongguan, tapi dalamnya kiripik. Saya ngasih tahu aja nanti kalau ke Garut, wih kongguan, hati-hati. Itulah kulit luar itu suka menipu. Luarnya apa, dalamnya apa. Tapi kalau kita sudah tahu dalamannya, tidak akan tertipu lagi. Makanya semoga kita bisa bertemu dengan orang yang mewarisi
ilmunya para nabi, para rasul. Itu. Amron min indina inna kunna mursalin. Rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Bertemu dengan mereka itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi ini ya, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang bisa berkenalan dengan seorang waliku tanpa seizinku. Jadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Nah itu maka dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi itu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Jelas. Ya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit dan bumi yang ada di antara keduanya jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi tugasnya para nabi, para rasul itu adalah mengantarkan kita untuk mengenal Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Untuk mengenal Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi, dan Rabb yang di antara langit dan bumi. Jadi kalau begitu Rabb itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi antaranya. Jadi tidak ada satu ruang pun yang tidak diliputi oleh Dia. Nah ini sudah mengerucut pada judul. Jadi judulnya apa tadi? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, tidak diliputi oleh kegelapan. Jadi ayat ini menjelaskan yang bagian akhir ini, ayat yang ke-7 dari Quran surat Ad-Dukhan, Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Langit diliputi oleh Dia, bumi diliputi oleh Dia, di antara langit dan bumi juga diliputi oleh Dia. Jadi kira-kira meliputi kita enggak Dia? Meliputi pohon enggak Dia? Meliputi ruang kosong enggak Dia? Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Jadi karena semua diliputi oleh Dia, berarti semua harusnya diliputi oleh cahayanya. Harusnya semua diliputi oleh cahaya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang diliputi oleh kegelapan. Paham? Sudah mulai masuk ke judul? Oke. Lanjut dulu ayat berikutnya. Kenapa saya tadi membahas Quran surat Ad-Dukhan itu tidak langsung saja ayat yang ke-7. Kode dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena saya ingin menyampaikan kepada kita, tidak cukup kita hanya dapat informasi kalau, oh ternyata Tuhanku itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi di antara keduanya. Tidak cukup, tidak cukup. Karena apa? Karena Nabi mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau dia meliputi langit dan bumi, meliputi di antara keduanya, berarti dia meliputi kita. Betul? Jadi kalau dia meliputi kita, berarti kita pun bisa mengenal Dia. Gitu. Jadi kenapa saya tidak langsung ke ayat yang ke-7? Kok dibahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu? Sebetulnya pesan yang paling pentingnya adalah di ayat yang tadi Allah mengatakan siapa saja yang bisa bertemu dengan orang yang satu, membantu kita membuka ketertutupan mata kolbu kita, 2, membebaskan penyakit kulit, 3, membangkitkan kematian kesadaran kita, maka itu adalah rahmat yang paling besar dari Tuhanmu. Itu pesannya itu. Paham ya? Oke. Kita lanjut Quran surat Al-Fussilat. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka apa itu kebenaran. Jadi mendukung ayat yang tadi. Ayat yang tadi mengatakan dia meliputi langit, meliputi bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia.
Ayat ini menjelaskan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu, ayat ini sudah semakin mengerucut bahwa Dia yang tanpa batas itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di segala ufuk, di segala wilayah. Dan Allah mengatakan, yang paling penting, aku sudah menunjukkan tandaku pada dirimu sendiri.